Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Pramudika. Saya dari kelas C1 Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya yang berjudul Komputer Masa Depan dan Komputer Masa Kini. Dimulai dengan apa itu komputer masa kini? Komputer masa kini ialah sebuah perangkat yang digunakan untuk memproses data secara digital. Beberapa ciri-ciri yang cocok untuk mendeskripsikan komputer masa kini ialah antara lain kemampuan pemrosesan data yang cepat, kapasitas penyimpanan yang besar, koneksivitas internet antar muka pengguna yang semakin ramah dan gampang dimengerti halayak. Untuk umumnya sih, setahu saya komputer masa kini itu PC ataupun laptop yang bisa dibawa kemana-mana dan lebih portable. Beberapa karakteristik yang sering kita jumpai dalam komputer masa kini. Yang pertama yaitu prosesor atau biasa disebut CPU. Komputer masa kini biasanya dilengkapi dengan prosesor yang berguna sebagai otak bagi sebuah komputer. Rata-rata di pasar banyak beredar prosesor yang bermerek Intel ataupun Nvidia, setahu saya. Dan itu pun untuk kebutuhan sehari-hari mungkin bisa menyesuaikan mau seberapa tinggi atau rendah dari generasi dari sebuah prosesor tersebut. Yang kedua yaitu penyimpanan. Pemakaian penyimpanan untuk komputer masa kini biasanya menggunakan dua jenis yaitu SSD atau hard disk. Untuk dari segi daya tahan, lebih menurut dosen saya, Pak Dimas Rosiawan, lebih merekomendasikan untuk menggunakan hard disk. Karena eh, kalau seandainya kalau seandainya terjadi corrupted data, itu bisa direcovery untuk pengguna hard disk. Nah, untuk SSD itu tidak bisa. Kalau terjadi corrupted untuk pengguna SSD, ya udah hilang. Tapi kelebihan dari SSD itu eh, ketika kita mentransfer data itu kecepatannya lebih tinggi daripada hard disk. Lanjut yang ketiga, RAM, Random Access Memory, berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara untuk data dan instruksi yang sedang digunakan untuk sistem operasi. Simpelnya, RAM ini seperti kita sebagai manusia yang membawa sebuah tas. Semakin besar tas kita, semakin banyak benda-benda yang bisa kita masukkan. Sama seperti halnya RAM. Semakin besar kapasitas RAM kita, semakin banyak kita bisa membuka sebuah aplikasi. Lanjut, update software. Pembaruan software biasanya ditemukan pada komputer masa kini. Update software biasanya dilakukan untuk menambah keamanan maupun fitur dari sebuah software tersebut. Yang kedua, yang kelima yaitu koneksivitas. Koneksivitas yang digunakan dalam komputer masa kini cuma dua, yaitu Ethernet atau WiFi. Hasilnya untuk koneksivitas itu setahu saya banyak, ada LAN, daman, dan lain-lain. Selanjutnya ada UI dan UX. UI atau UX biasanya dilihat di komputer masa kini pada saat kita memakai suatu program atau saat kita memasuki suatu website. Uh, Sebagai contoh, saat kita masuk ke website Tokopedia, nah itu UI dan UX. Sistem operasi. Sistem operasi adalah suatu yang diciptakan untuk kita sebagai user
dapat dengan mudah menggunakan komputer. Eh, di pasaran sekarang, lebih tepatnya hari ini, sistem operasi yang pernah saya lihat yaitu tiga, antara lain Windows, iOS, dan Linux. Saya sendiri pengguna Windows. Pengguna Windows saya belum pernah menggunakan Apple, iOS maupun Linux. Perangkat selanjutnya yaitu perangkat input. Perangkat input biasanya ditemukan di komputer masa kini untuk lebih melengkapi dan menambah kegunaan dari sebuah komputer tersebut. Melengkapi melengkapi dan menambah kegunaan yang dimaksud di sini adalah ketika kita membeli sebuah laptop. Ketika kita membeli sebuah laptop, kita mendapatkan sebuah speaker. Akan tetapi kalau dirasa kurang uh, kurang menggelegar, bisa membeli speaker extension ataupun mouse. Mouse itu adalah sebuah perangkat input juga. Ketika kita merasa touchbar kita kurang besar, bisa menggunakan mouse. Selanjutnya yaitu graphic card. GPU atau biasa kita sebut graphic card digunakan untuk mendukung tugas-tugas grafis termasuk gaming dan aplikasi desain. Setahu saya di di pasaran saat ini cuma ada dua VGA graphic card yang mendominasi penjualan. Maksud saya yang populer yaitu Radeon dan Nvidia. Dan setahu saya yang direkomendasikan oleh Pak Dimas Rosiawan yaitu penggunaan VGA Nvidia karena bisa digunakan untuk program AI. Lanjut ke komputer masa depan. Apa itu komputer masa depan? Komputer masa depan adalah prediksi tentang kemajuan perkembangan komputer di masa depan. Se-research saya ini cuma prediksi akan tren yang akan terjadi di masa depan. Sedikit sekali informasi yang saya bisa dapatkan. Beberapa karakteristik yang sering dijumpai dalam komputer masa depan. Yang pertama yaitu Internet of Things. Penyebaran perangkat yang terhubung akan terus meningkat, menciptakan jaringan yang besar yang memungkinkan berbagai perangkat saling berkomunikasi. Jadi sebagai manusia yang menggunakan sebuah perangkat, itu kita makin bisa mendapatkan informasi yang lebih jauh lagi dan kita bisa melihat informasi dari orang-orang yang lebih baru lagi. Yang kedua ada quantum processing. Komputer kuantum berpotensi menggantikan komputer klasik dalam menangani masalah yang sangat kompleks. Setahu saya, komputer kuantum ini masih dalam penelitian, dan akan lebih kompleks lagi. Lebih kompleks dalam artian kuantum komputer kuantum ini bisa memproses angka antara satu dan kosong. Berbeda dengan komputer masa kini yang bisa memproses angka cuma satu dan kosong. Tapi komputer kuantum lebih advance lagi. Selanjutnya yaitu kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan akan semakin mendalam dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Ya, betul sekali. Sesimpel menggunakan ChatGPT. Saya mengerjakan PPT ini jujur ya menggunakan ChatGPT. Lanjut. Yang keempat yaitu blockchain. Sistem keamanan komputer akan semakin diperkuat dan teknologi blockchain dan keamanan kuantum menjadi fokus utama. Setahu saya blockchain ini adalah ya sebuah sistem keamanan. Sudah itu aja. uh, untuk VR dan AR. Selanjutnya VR dan AR. VR dan AR.
akan semakin mendalami kehidupan sehari-hari dan aplikasi bisnis. Eh, seandainya ini seandainya kita berbisnis, akan tetapi orang tersebut itu jauh, kita bisa menggunakan VR, kacamata, untuk lebih merasakan secara real time dengan orang pembisnis tersebut, atau kita bisa juga menggunakannya sebagai bermain game untuk merasakan rasanya berada di dalam game tersebut. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.